Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sauki, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, asal sekolah SMP Negeri 1 Ambunten. Kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara sebagai bentuk dari pemenuhan tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ambunten, yaitu Bapak Ibnu Hajar, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dalam suasana puasa ya seperti ini deh. Alhamdulillah. Mohon izin Pak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh gitu. Untuk itu saya mohon Bapak berkenan diwawancarai. Iya, silakan. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, dilema etika dengan bujukan moral. Moral ya. Antara dilema etika dengan bujukan moral. Untuk mengidentifikasi itu kita gampang saja sebenarnya. Kita tinggal hanya menganalisa dan menilai tentang kasus-kasus yang ini kan perbandingan antara dua kejadian, dua persoalan. Jadi ya, kita lihat. Nah, kasus yang satu bagaimana? Ini mengandung unsur kebaikan atau kurang baik. Nah, satunya lagi kita juga sama-sama seperti itu. Kita analisa saja sehingga nanti ditentukan kalau ini sama-sama baik, berarti ini masuk ke dilema etika. Atau salah satu saja yang baik, satunya keluar pertentangan, nah itu maka masuk kepada bujukan moral. Ya seperti itu. Kita analisa saja. Ya. Jadi poinnya identifikasi agar kasus itu bisa disebut sebagai situasi dilema etika manakala
di antara dua kasus atau situasi itu memiliki unsur benar dan Iya, benar. iya, unsur Gitu, benar Pak, dan ya. baik, iya. Dan apabila ada unsur benar dan salah, Salah satunya maka salah, iya. salah satunya salah, maka itu adalah bujukan Iya. orang. Nah, dari itu Bapak, Heeh. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, Oh gitu. ya, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, artinya mengarah kepada dilema etika Dilema ya. etika, Ya, betul ya. Pak. Nah, jadi ini kalau dalam kasus seperti itu biasanya saya itu langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan. Jadi kita tahu bahwa prinsip pengambilan keputusan kan ada tiga prinsip yang kita kenal dalam kepemimpinan. Itu ada end based thinking, artinya pemikiran yang didasarkan pada hasil akhir. Lalu ada role based thinking, pemikiran yang didasarkan kepada aturan. Regulasi, itu. Dan yang ketiga adalah care based thinking, artinya pemikiran berbasis tentang rasa peduli. Gitu. Ya, nah dengan tiga ini kita jadikan dasar di dalam mengambil sebuah keputusan. Tentu pengambilan keputusan itu melalui beberapa tahapan atau prosedur. Gitu. Baik Bapak, menarik sekali nih Pak. Iya. Jadi yang dijadikan dasar adalah prinsip pengambilan keputusan itu cenderung kepada mana? Apakah kepada hasil akhirnya atau kepada aturan yang ada atau kepada yang terakhir care based thinking. Nah, dari itu Bapak, kiranya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau tahapannya sebenarnya ya boleh dibilang tidak terlalu muluk sih, standar saja sebenarnya. Itu standar dalam arti hampir di semua pengambilan kebijakan itu mesti dilalui. Jadi yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu. Jadi yang pertama tahap identifikasi masalah atau persoalan itu, identifikasi apakah ini masuk ke dilema etika atau apa, kita identifikasi masalahnya. Ketika kita sudah punya gambaran yang pasti tentang persoalan itu, baru kemudian kita menentukan siapa nanti yang akan kita libatkan, person siapa yang akan kita dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Nah, ketika sudah ketahui orang-orang ini, mungkin kalau di sekolah ya, mungkin cukup orang-orang internal sekolah, beberapa guru BK dan wali dan Wakasek mungkin, atau beberapa guru. Tapi ada kalanya dengan kasus itu juga, makanya di pertama itu kan identifikasi, oh ini agak melebar, perlu melibatkan pihak luar atau stakeholder, iya, bisa wali murid, komite, atau pihak dinas pengawas dan sebagainya itu. Lalu ketika sudah tentukan siapa saja yang akan dilibatkan, kemudian kita tahap berikutnya itu adalah pengumpulan data atau informasi yang valid terkait dengan persoalan itu. Jadi ini penting biar kita nanti tidak salah di dalam membuat sebuah analisa sebagai dasar pengambilan. Jadi pengumpulan data dan informasi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, nah itu inti dari proses itu sendiri, yaitu menelaah atau pengujian. Kalau bahasanya pengujian, sebenarnya menelaah itu ya, menganalisa dan sebagainya. Jadi menguji. Nah, apa saja yang diuji? Itu yang diuji yang pertama adalah regulasinya. Bagaimana dari unsur regulasi bagaimana? Nah, ini harus jadi pijakan pertama, regulasi, lalu juga termasuk norma di dalamnya itu ya. Lalu manfaat, bagaimana manfaatnya? Nah, ketika dua-dua ini kita lihat manfaatnya. Lalu juga solusi. Nah, itu nanti akan memunculkan beberapa opsi solusi seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu juga sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kita ini kan kalau itu berimbas
menyangkut orang banyak sampai menyentuh kepada kehidupan masyarakat sekitar sekolah, makanya kan perlu juga kita mempertimbangkan sosial budaya masyarakat sekitar sekolah. Nah, setelah ini selesai, baru tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan atau mencetuskan keputusan. Nah, apakah sampai di keputusan? Tidak. Yang terakhir, tahap yang terakhir yang penting itu adalah refleksi dari keputusan itu sendiri untuk mengukur keakuratan dari keputusan yang kita ambil itu betul-betul efektif apa enggak. Nah, kita ukur kita lakukan refleksi terhadap keputusan itu. Saya kira seperti itu tahapan langkah atau prosedur yang biasa kita ambil. Wah, menarik sekali nih Pak. Wawasan semakin bertambah nih. Jadi langkah atau tahapannya ini ada 6 kalau saya inventarisir. Yang pertama adalah identifikasi masalah, apakah ini masuk ke dilema etika atau kebutuhan moral. Setelah itu kemudian menetapkan person-person mana yang perlu dilibatkan sehingga bisa membantu lebih mudah pengambilan keputusan nantinya Pak ya. Apakah itu yang ada di intern sekolah atau bisa juga dengan yang di eksternal sekolah. Nah, baru kemudian dilakukan pengambilan data atau informasi valid dari itu. Dan yang keempat adalah menelaah dan melakukan pengujian, baik pada sisi regulasinya, norma, manfaat, solusi dan sosial budaya masyarakat. Lengkap sekali nih Pak. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan itu sendiri. Namun tidak berhenti sampai di situ, masih ada refleksi sebagai ukuran dari apakah keputusan yang diambil itu efektif atau tidak. Nah, selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada khususnya kasus dilema etika? Ya, kalau yang paling efektif itu kalau pengalaman saya, yang paling efektif itu adalah penyusunan atau pemilihan atau pengurutan skala prioritas solusi, gitu lah. Jadi penetapan skala prioritas solusi berdasarkan itu regulasi, norma, itu juga budaya masyarakat sekitar. Maka kemudian bila mana ini sudah dianggap efektif dalam rangka pengambilan keputusan itu akan ditetapkan, apakah pemilihan dan pengurutan skala prioritas itu didasarkan kepada yang 5 tadi Pak ya? Yaitu regulasi, norma, manfaat, solusi dan sosial budaya itu sendiri, maka ada gambaran tentunya yang lebih jelas bagaimana pengambilan keputusan itu akan dilakukan. Nah, selanjutnya dari itu Pak, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ya khususnya dalam dilema etika? Kalau tantangannya tentu saja itu yang acap kali kita alami karena kita dalam proses pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa orang, gitu, dan di situ juga memunculkan beberapa opsi. Solusi. Maka yang tantangan yang sering dan acap kali kita alami adalah terjadi adanya beberapa perbedaan pandangan atau beberapa perbedaan pertimbangan dari beberapa orang yang ikut dalam kegiatan kolaborasi itu atau yang dalam proses itu, yang terlibat dalam proses pengambilan itu. Jadi kadang-kadang kan karena opsinya berbeda, kan muncul beberapa opsi solusi. Nah, kadang-kadang ada perbedaan. Walaupun perbedaan itu tidak secara fundamental, cuma perbedaan sedikit saja. Perbedaan yang tidak fundamental kemudian menggagalkan keputusan akan diambil. Artinya tetap masih mengerucut nantinya kepada titik akhir pengambilan keputusan itu sendiri. Tapi kiranya kan tantangan ini tidak menjadi kemudian berhenti pengambilan keputusan untuk dilakukan kan Pak ya? Enggak lanjut. Nah, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan sehingga kemudian keputusan ini dianggap
lebih efektif manakala disusun tata kala atau tidak, Pak? Bagaimana? Kalau saya sih sederhana saja sebenarnya maksud saya dalam memutuskan itu. Saya bersifat kondisional saja Kondisional, Pak, ya. dengan target sesegera mungkin agar persoalan itu tidak menjadi kemudian menjadi berlarut-larut. Jadi kita sesegera mungkin saja dan kondisional. Artinya ketika ada persoalan yang membutuhkan keputusan bijak, maka kita prosedur itu kita lalui. Nah, secepat itu juga kita langsung bisa mengambil keputusan. Jadi tidak perlu terlalu menunggu harus jadwal ini dan itu. Iya. Tidak, kita langsung saja. Artinya bisa lebih dikatakan kepada spontanitas, lebih kepada mensegerakan. Iya, mensegerakan, bukan spontanitas, tapi mensegerakan. Iya, mensegerakan agar keputusan lebih cepat diambil untuk segera menyelesaikan persoalan itu. masalah. Iya. Nah, selanjutnya Bapak, dari langkah-langkah mensegerakan pengambilan keputusan, kiranya ada seseorang atau faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau hal-hal yang membantu itu, saya kira kegiatan kolaborasi. Iya. Jadi keterlibatan beberapa pihak dalam pengambilan keputusan. Makanya setiap di situ saya katakan tadi di prosedur yang saya terapkan itu ada menetapkan orang-orang yang akan dilibatkan. Jadi kegiatan kolaborasi ini betul-betul mempermudah dan mempercepat, dan bahkan dengan kolaborasi itu biasanya keputusan itu lebih valid. Ya, lebih kena, lebih pas dengan persoalan yang dihadapi. Kalau boleh tahu Pak, lebih spesifik, kolaborasi dilakukan dengan orang-orang tertentu, kiranya orang-orang tertentu itu di bagian mana Pak yang lebih membantu Bapak bisa memberikan keputusan yang lebih efektif? Ya, makanya kita memilih bahwa orang-orang yang akan dilibatkan tentu itu disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi. Ya. Nah, sehingga orang-orang ini, karena ini berkaitan betul dengan atau berkepentingan betul dengan persoalan ini, maka orang itu akan mempunyai pemahaman tentang informasi yang valid. Dia juga punya pertimbangan yang ideal di dalam rangka pengambilan keputusan itu. Jadi kemudian sehingga opsi-opsi solusi itu hampir semuanya itu bagus. Gitu. Cuma tetap kita mengambil yang terbagus dari yang bagus-bagus itu. Artinya orang tersebut dalam tanda kutip memiliki kapasitas dalam masalah itu. Iya, betul, dan merasa punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan itu. Oke, Pak. Nah, tidak terasa nih Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya di dilema etika? Ya, sebenarnya mungkin kalau pelajaran yang bisa saya petik itu ya sebuah teori mungkin ya. Bagi saya bagi saya itu saya anggap sebuah teori input proses output. Iya, jadi teori input proses output. Input itu apa? Input itu berisi tentang identifikasi masalah, pengumpulan informasi, itu kan input ya. Pak. Prosesnya itu pengujian tadi itu. Ya, pengujian, pembahasan, kolaborasi, itu kan proses. Lalu outputnya apa? Berupa keputusan, termasuk di dalamnya juga refleksi dari keputusan itu sendiri. Jadi ini kan sederhana ya. Input, prosesnya, lalu outputnya seperti itu. Jadi dari hal ini Bapak bisa mengambil pelajaran, dan kemudian ini bisa dikatakan membentuk Pak? Kalau bisa dikatakan sebagai teori baru katakanlah. Bahwa pengambilan keputusan itu tidak terlepas dari 3 hal yang berproses. Input dengan penggalian data dan informasi, lanjut dengan proses pada tahap pengujian,
dan terakhir kemudian output dalam rangka penetapan keputusan berikut refleksinya juga. Iya. Saya semakin tercerahkan Pak melalui wawancara ini. Iya. Artinya apa yang saya dapatkan hari ini luar biasa, bisa menambah wawasan dan keilmuan saya. Terima kasih Bapak. Iya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak beserta seluruh guru yang ada di sini sehat selalu. Amin. Dan selalu semangat untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di sekolah khususnya sama-sama. Dan di Kabupaten Sumeneb. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk melakukan sesi wawancara bersama Pak Hamidi selaku Kepala SDN Ambunten Barat 2. Nah, dalam sesi wawancara ini tentu membutuhkan beberapa durasi waktu untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan di dalam wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kiranya sudah bisa dimulai wawancara kita, Pak ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Begini, Bapak. Tentunya apa yang akan saya sampaikan atau tanyakan ini berkaitan dengan posisi Bapak sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Sauki. Saya di sini sebagai kepala sekolah. Saya cerita dulu ya. Iya, silakan Pak, silakan. Sebagai kepala sekolah saya di sini mulai bulan Maret tahun 2022.
Jadi sampai detik ini berkisar 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini, sebagai seorang pimpinan di lembaga ini, dipastikan akan menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan etika. Kasus-kasus yang berhubungan dengan etika. Ketika ada sebuah kasus di lembaga ini, maka yang saya lakukan, apakah kasus itu adalah merupakan kasus dilema etika? Tentu saya pertama itu mendekati mereka yang berkasus, dan menanyakan pada mereka dalam situasi waktu yang tidak sama. Jika ada 2 orang yang berkasus, individu dengan individu, maka saya mendekati si A dan berkomunikasi dengan si A, kemudian dengan si B juga berkomunikasi. Artinya menemui mereka berdua dalam 2 waktu yang berbeda. Tidak pada waktu itu. Setelah menemukan semuanya, baru saya tahu bahwa itu merupakan dilema etika atau bukan. Jadi seperti itu. Dan memang seorang pimpinan itu pertama harus punya jiwa yang legowo. Tidak mengedepankan egonya, kemauan sendiri, dan memang harus bisa diterima oleh semua orang yang ada di lembaga itu. Legowo terhadap keadaan yang terjadi di tempat kerja, ya. Dan kemudian menerima keadaan di mana satu persatu individu yang Bapak pimpin adalah bagian dari sebuah rangkaian kerja yang perlu diperhatikan. Ya, betul. Nah, selanjutnya Bapak, selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara menjalankannya, mengambil keputusan? Ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan yang sebelumnya, Pak ya. Ketika saya sudah mendekati mereka, misalkan saya beri contoh kasus individu-individu. Setelah saya mengetahui bahwa mereka yang berkasus itu sama-sama mempunyai nilai-nilai kebenaran, dan sebagai kepala sekolah saya harus mengambil sebuah keputusan. Yang saya lakukan itu mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah di antara 2 pihak itu sehingga sama-sama saling diterima, Pak Suki. Karena itu ada 2 nilai-nilai kebenaran yang mereka berdua mempunyai alasan-alasan yang kuat, dan saya harus mengambil keputusan. Artinya di antara keduanya tidak saling dilemahkan. Tidak saling dilemahkan, dan mereka nanti akan sama-sama menyadari itulah yang harus mereka lakukan. Ya. Jadi nilai kebajikannya nampak nanti ya. Nah, dari cara seperti itu, Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan sehingga nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan itu tetap nampak? Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Pertama, ada sebuah kasus. Ya, sebuah kasus
Kemudian saya ingin mengetahui bahwa kasus itu masuk, kan di situ ada beberapa kasus dilema etika kan. Iya, iya. Untuk mengetahui itu saya harus mendekati mereka berdua dulu. Mendekati mereka berdua dulu. Setelah mendekati mereka berdua, kemudian menemukan kasus yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi saya tidak serta-merta mengambil keputusan begitu saja tanpa harus mendekati mereka berdua. Karena saya tidak akan tahu Pak Soki, kalau tidak mendekati mereka, tidak akan tahu kenapa mereka mempunyai kasus seperti itu dengan pihak yang kedua. Tentu mereka punya alasan-alasan kuat yang menurut mereka sendiri itu adalah benar. Betul, betul. Nah, begitu juga pada mereka yang kedua juga merasakan seperti itu. Tapi ketika saya sudah menemukan alasan mereka berdua, tentu sebagai kepala sekolah saya harus mempunyai nilai-nilai kebenaran yang seharusnya Disampaikan. Sebenarnya mereka berdua itu sama-sama punya alasan benar menurut mereka. Tapi kita kan belum tahu kebenaran itu didasarkan pada nilai-nilai kebenaran yang bagaimana kan. Tentu saya sebagai kepala sekolah harus mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai kebenaran yang ada dasarnya. Jadi kalau sudah tahu, saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan atau menyelesaikan solusi dilema etika itu pada mereka berdua, tidak Pak. Cuma saya sampaikan ketika ada forumnya. Forum rapat guru, saya sampaikan secara umum. Tapi apa yang saya sampaikan itu mengena pada mereka berdua. Jadi pada langkah-langkah ini Bapak mengawalinya dengan meneliti kasus itu dulu, dan kemudian menemukan kasus yang sebenarnya itu apa. Dan kemudian dihubungkan paradigma resolusi yang saya ketahui. Begitu. Kemudian setelah itu bisa ditemukan keputusan yang harus saya lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran atau kebajikan. Ya. Kemudian Pak Kiki, kalau setelah itu tentu tidak begitu saya membiarkan, tidak. Tentu apa yang saya sampaikan itu apa sudah diterima oleh mereka berdua, apa belum. Karena ya sebetulnya yang harus menyelesaikan itu mereka sendiri sebetulnya, dengan cara harus memahami kenapa mereka berdua berkasus seperti itu. Jadi tetap ada tindak lanjut yang diharapkan dari kasus yang terjadi itu, bahwa harapannya mereka berdua tidak mengabaikan begitu saja. Iya, betul. Tapi bisa menemukan solusinya sendiri. Dan itu bisa kita lihat kan nanti kan. Iya. Nah, kemudian Pak, saya ingin bertanya lebih lanjut. Boleh. Kiranya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Di lembaga ini, di SDN Ambuntan Barat 2 itu, saya itu mengadakan pertemuan intern guru itu rutin Pak. Biasanya saya lakukan ketika awal bulan. Di awal bulan ketika ada pemberian HRGTT. Itu mereka memang ada setiap bulan, memang saya lakukan. Ketika saat itu tiba, tentu saya menyampaikan pembinaan.
pembinaan di situ. Dan di situ saya sampaikan pembinaan-pembinaan, baik pembinaan secara kedinasan maupun pembinaan-pembinaan yang berhubungan dengan moralitas yang harus ia lakukan, yang ada hubungannya dengan tugas profesinya sebagai seorang guru. Sini kalau itu dilakukan rutinitas, maka kasus-kasus yang dianggap akan mengganggu kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan dasar ini akan bisa diminimalisir. Menarik sekali nih pada bahasan yang keempat ini, Pak. Ada waktu khusus yang memang dimanfaatkan oleh Bapak untuk dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan adanya event-event tertentu berupa pembinaan di dalamnya, baik pembinaan secara kedinasan maupun moralitas betul. Guru yang ada. Nah, dari itu Bapak, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika yang selama ini Bapak lakukan? Kalau berbicara tentang tantangan itu pasti ada. Karena yang dihadapi adalah sebuah kasus yang terjadi dua pihak. Iya. Dan kedua pihak itu sama-sama memiliki pemikiran yang tidak sama. Berbeda. Atau dua kepentingan yang berbeda. Jadi kalau berbicara tantangan itu datangnya berasal dari mereka berdua sendiri. Tantangannya itu sejauh mana mereka berdua itu memahami nilai-nilai kebenaran yang seharusnya ia lakukan, dihadapkan pada kadang-kadang pada karakter mereka sendiri, yang di situ ada ego dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah menemukan semacam itu, saya itu tidak bisa serta-merta marah-marah begitu saja, tidak bisa. Seperti yang saya katakan tadi, saya harus punya hati yang luas. Kadang-kadang menusuk, kadang-kadang menusuk. Tapi bagaimana lagi? Itu sebuah konsekuensi saya sebagai seorang pimpinan. Cuma saya harus siap. Harus siap. Manis atau pahit harus saya telan. Yang penting pembelajaran tetap berjalan. Jadi fokus saya adalah apapun yang terjadi, fokusnya ada pembelajaran harus tetap berjalan. Berpihak pada murid. Jadi ini tantangan yang tidak ringan. Gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena menyangkut nilai diri atau karakter seseorang itu tidak sama. Nah, disitulah kemudian mereka perlu ditunjukkan atau dipertemukan dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu di dalam melakukan atau melaksanakan pengambilan keputusan itu yang sesuai tentunya pada kasus dilema etika? Apakah Bapak membuat schedule untuk melakukan pengambilan keputusan, atau ketika ada keputusan langsung dibuat langsung dibuat keputusan waktu itu pula? Bagaimana? Begitu. Ketika ada sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika, saya tidak membuat jadwal, Pak. Tidak membuat jadwal, dan kalau dibuat jadwal itu kadang-kadang jadwal itu tidak serta-merta sesuai. Jadi ketika saya menemukan sebuah kasus dilema etika,
maka saya berjalan begitu saja, Iya, iya. Mengalir, katakan mengalir Bapak. begitu saja, dan tidak ada target-target ini harus selesai 1 minggu, ini harus selesai 3 hari, tidak bisa, harus fleksibel. Begitu. Karena dalam rangkaian waktu yang saya lakukan untuk menangani kasus dilema etika itu, nanti akan, soalnya gini Pak Ki, itu nanti akan berbenturan dengan waktu tugas yang lain. Yang lain. Ya, Iya, iya. Akhirnya mengganggu ya. iya, Iya. akhirnya mengganggu. Mengganggu. Begitu mengganggu. Jadi kalau masalah jadwal tidak ada jadwal, cuma saya laksanakan mengalir begitu saja sehingga kasus itu selesai. Jadi bisa dikatakan Bapak tidak membiarkan kasus pengambilan, itu, iya, tidak membiarkan kasus itu untuk menunggu pengambilan keputusan pada jeda waktu yang agak lama. iya, Lebih kepada fleksibel mengikuti kecenderungan situasinya agar lebih cepat tercapai ya. Iya. Pengambilan keputusan. Soalnya nanti tidak akan nampak pada yang lain bahwa ada kasus yang seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi tidak akan nampak. Kalau saya punya jadwal, kemungkinan besar kasus itu akan muncul di permukaan. Gitu. Betul, Pak. Betul, ya. Kalau seolah-olah nanti Iya, ada desain seakan-akan skenario, ya begitu. dan bisa jadi terlihat seperti heboh nanti ya. Selanjutnya Bapak, kaitannya dengan pengambilan keputusan ini, tentu Bapak mungkin mempertimbangkan hal-hal lain yang bisa menambah keyakinan atau kekuatan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam berbagai banyak hal. Adakah seseorang yang selama ini bisa mempermudah membantu Bapak, atau adakah faktor-faktor walaupun bukan individu katakanlah yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Selama ini saya ketika menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, itu saya itu banyak merenung. Maksudnya bukan merenung pikiran melalang buana begitu, saya enggak. Merenung tentang masalah itu. Fokus pada masalah itu. Iya. Dan itu saya lakukan bukan di sekolah. Biasanya saya kalau tidur di rumah itu ingat kembali. Itu saya merenung. Kemudian jika saya sudah buntu tidak menemukan masalah itu, saya mencoba untuk untuk berkonsultasi dengan pengawas yang memang bisa diajak untuk konsultasi ke pengawas. Biasanya itu saya tapi tidak serta-merta menceritakan langsung pada yang bersangkutan pihak, tidak, cuma secara umum saya sampaikan kepada pengawas demi mengantisipasi resiko Pak, ya begitu. Nah, kalau faktor-faktor yang lain itu sebetulnya yang membantu adalah guru senior, karena saya kan di sini baru, dan di sini ada 2 orang guru senior yang sudah lama di sini. Jadi sedikit banyak 2 guru ini mempunyai pengaruh kepada teman-teman yang memang sebelumnya akrab. Itu yang sebetulnya yang juga bisa membantu di mana saya harus membuat keputusan. Beruntung sekali nih Pak Hamidi selaku kepala sekolah di sini mampu mensinergikan tiga hal kalau menurut saya. Satu, kemampuan diri, dengan hal melakukan pengambilan keputusan dengan segala potensinya tentunya, dan yang kedua
bisa berkonsultasi dengan pengawas bina sekolah. Ya. Ini luar biasa loh Pak, karena tidak semua orang bisa apa ya, semacam bertukar pikiran Ya, atau meminta pendapat. betul. Tapi Pak Hamidi sudah melakukan ini luar biasa. Bahkan ini nih yang buat saya ini lebih luar biasa lagi, mau mendengar guru senior untuk membantu masalah-masalah pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Ya. Dengan pandangan bahwa guru senior ini bagian potensi besar di dalam sekolah. Gitu ya. Dan kemudian Bapak, ini kita sudah ada di akhir sesi wawancara nih. Ya enggak apa-apa. kalau mungkin ada 5 lagi. Tidak Pak, tidak terlalu banyak. Ya. Nah, begini Pak, dari sekian paparan yang telah Bapak sampaikan kepada saya melalui wawancara ini, saya tertarik kepada ingin mendengar nih dari Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal dari tadi. Ya. Kiranya pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan? Ini larinya ke pribadi saya ya. Iya. Selaku pimpinan begitu loh Pak. Ya. Saya itu awalnya Pak Kiki, ketika baru pertama menjabat kepala sekolah, itu bagaikan tahanan yang keluar dari penjara. Ya, tahanan yang keluar dari penjara. Artinya apa? Ketika masuk di lembaga di mana saya menjabat kepala sekolah, ini terbuka semua. Gitu ya. Yang dulu itu hanya kegiatannya hanya siswa, terus terbuka semua. Itu kira-kira termasuk hikmah Pak ya? Iya. Hikmah ya. Iya. Seperti dibuka ini saya itu. Iya. Pertama itu. Terbukanya ini karena ada kasus. Jadi ini bagian dari pengalaman batin sebenarnya. Pengalaman pengalaman pada diri saya sendiri. Jadi selama 1 tahun tidak hanya 1 kasus yang saya alami. Banyak kasus-kasus yang terjadi di sini ini yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi pada diri saya, seseorang semakin lama diuji, maka dia akan semakin terbiasa dengan ujian itu. Jadi pada saya pribadi itu banyak pengalaman yang saya alami ketika saya menemukan kasus-kasus dilema etika. Baik itu antara individu-individu maupun individu kelompok. Ada juga pernah di sini individu dengan kelompok ada. Kelompok yang satu, kelompok senior, kan, yang sudah mempunyai kelompok satunya saya sendiri. Jadi sebetulnya yang berkasus itu saya sendiri dengan kelompok senioritas itu. Jadi dan saya harus menyelesaikan sendiri. Ya otomatis saya harus berkomunikasi dengan senior-senior itu. Alhamdulillah saat ini teman-teman semuanya sudah sama-sama satu visi. Satu visi. Satu tujuan sehingga mereka sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang paling terakhir Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi wawancara ini sehingga kemudian ini menambah daftar tujuan Bapak ke depan? Yang saya dapatkan dari sesi wawancara ini ya. Pertama,
ada sebuah kepercayaan, terutama dari Bapak Syauqi. Alhamdulillah. Kenapa memilih saya sebagai pimpinan di lembaga? Itu diajak wawancara ya? Iya, karena tanpa kepercayaan itu tidak mungkin Pak Syauqi itu datang ke sini. Nah, itu. Yang kedua, saya bisa menyampaikan hal-hal yang saya lakukan ketika saya menemukan sebuah kasus dilema etika. Ketika itu disampaikan, siapa tahu ada teman-teman yang lain yang di luar sana menemukan seperti itu. Ini adalah salah satu solusi yang saya lakukan, bisa dijadikan referensi bagi teman-teman. Yang ketiga, Pak Kiki, ke depan saya tidak serta-merta sebagai seorang pimpinan, tidak serta-merta dalam mengambil keputusan itu berasal dari saya sendiri. Saya selalu melakukan musyawarah dengan teman-teman guru, dan ketika permasalahan itu disampaikan secara demokrasi itu dapat diselesaikan. Jadi intinya demokrasi yang saya tawarkan pada teman-teman ketika ada sebuah permasalahan, maka solusi-solusi itu begitu mengalir dari teman-teman. Nah, dan itu yang saya putuskan. Terima, iya. Luar biasa sekali wawancara kita hari ini, Bapak. Sehingga kemudian harapan saya adalah tujuan di sesi akhir barusan yang disampaikan oleh Bapak tentang telah mendapatkan kepercayaan diri, ya. Kemudian bisa mereferensi ini sebagai pengetahuan baru. Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi, teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, selalu melakukan pelibatan Dewan Guru dalam setiap permasalahan, musyawarah di setiap permasalahan yang memang harus diselesaikan bersama, sehingga pesan demokrasi dalam memimpin itu tetap ada. Yang tidak kalah penting ya, pada pimpinan legowo iya, menerima itu. Saya doakan mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Amin bagi Syauqi. Kemudian bisa menjadi kepala sekolah atau pimpinan idaman dari lingkungan bawahan. Amin. Sehingga visi sekolah, misi sekolah dapat terwujud bersama-sama, menjadi bagian dari penunjang nilai-nilai pendidikan ke depan. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu di waktu yang akan datang.